usia dini itu memang banyak banget pelecehan seksual yang mereka dialami oleh anak usia dini gitu ya. Saya Fernanda, biasa dipanggil Ernan. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu saya Reza Puspitasari, biasa dipanggil Eza. Hari ini kami akan mengulik nih tentang isu atau topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang apa nih, Zah? Dengan tema pelecehan seksual pada anak usia dini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa isu atau topik ini kalau dibicarain pasti seru gitu. Nah, hari ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Ayu Nurjannah. Biasa dipanggil Kak Ayu. Baiklah, bintang tamu kita saat ini Kak Ayu Nurjannah SPD yang lahir di Tembilahan pada 15 Januari 1999 dan alamat Kak Ayu saat ini di Jalan Bina Krida nomor 10 Panang. Bagi para pendengar di app Ayu Nurjannah 15 dan Facebook Kak Ayu, Ayu Nurjannah. Kak Ayu ini memiliki moto, jika tidak bisa bermanfaat, setidaknya jangan merugikan. Wah, sangat bagus sekali ya. Beberapa riwayat pendidikan yang pernah ditempuh Kak Ayu yaitu SDN 005 Tembilahan, MTSN 002 Tembilahan, SMAN 1 Tembilahan, dan Universitas Riau jurusan PG PAUD. Beberapa organisasi yang pernah diikuti Kak Ayu yaitu Sekretaris Divisi Kaderisasi Himaprodi PG PAUD FKIP Unri tahun 2018-2019, Kepala Divisi Kaderisasi Himaprodi PG PAUD FKIP Unri tahun 2019-2020, pengurus LSO LSI Al-Maidan Gen 20 dan 21, dan Dirjen Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Universitas Riau tahun 2020-2021. Assalamualaikum, selamat datang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sangat semangat ya. Harus, semakin sore semakin semangat. Nah, kesibukan kakak sekarang lagi ngapain aja nih Kak? Nah, untuk kesibukan kakak kali ini, kakak masih ngajar-ngajar les private nih. Oh iya, alamatnya itu belum kakak perbaharui. Kakak sudah tidak di Pekanbaru lagi. Sekarang kakak sudah stay di kampung, di Tembilahan. Jadi kakak tidak di Pekanbaru lagi karena semuanya sudah selesai. Kakak sudah wisuda dan lain sebagainya. Mungkin untuk beberapa bulan ini kakak masih untuk ngajar-ngajar les private gitu ya. Insya Allah doakan kakak tahun depan kakak mau lanjut sekolah lagi, menggali ilmu lagi, mencari pengalaman baru lagi. Mohon doanya adik-adik semua. Semoga lancar ya Kak. Amin, makasih doanya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembicaraan kita kali ini. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, akhir-akhir ini gitu lagi marak-maraknya tentang isu atau topik pelecehan seksual yang bermula dari di kampus kita sendiri nih Kak, Universitas Riau yang terjadi di Fakultas FISIP. Nah, pada saat Kakak melihat berita tersebut, bagaimana pandangan Kakak sebagai seorang perempuan nih Kak mengenai kasus atau isu tersebut gitu Kak?
Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali dan kesempatan yang luar biasa untuk kakak bisa berdiskusi bersama adik-adik dari Divisi Sospol PG PAUD FKIP Universitas Riau. Dan sebelumnya kakak mohon maaf ya, kalau terdengar suara tangis anak-anak karena ada adik di rumah gitu ya. Nah, ketika kasus ini terjadi, kakak sudah alumni gitu ya di Universitas Riau. Tapi ketika kakak menjadi mahasiswa dan kakak berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Universitas Riau, kakak sudah sering mendengar kasus-kasus seperti ini terjadi. Cuman korban-korban yang mengalami pelecehan itu tidak berani speak up. Ya, kenapa tidak berani speak up, Kak? Nah, adik-adik sudah menyaksikan sendiri ya, apa yang terjadi oleh korban divisif itu ketika dia speak up. Sebelum dia sekarang ini berhasil gitu ya diselamatkan, tekanan apa sih yang dialami gitu. Nah, jadi korban-korban sebelumnya itu dia mengalami hal ini, tekanan-tekanan yang dialami. Nah, sebenarnya di BEM Universitas Riau juga di Kemen PP itu ada yang namanya WeCare Center. Jadi itu adalah seperti program kerja atau di situ bisa dibilang posko pengaduan apabila kita mengalami pelecehan seksual gitu di lingkungan kampus ya, baik itu oleh teman sendiri, oleh dosen, oleh akademis ataupun oleh satpam dan pokoknya kebersihan dan lain sebagainya gitu di lingkungan kampus. Kita bisa ngadu ke WeCare Center gitu. Ada di situ pokoknya privasinya terjaga dan ada aplikasinya. Nanti kalau adik-adik mau lebih tahu lebih lengkap gitu ya, bisa kakak share informasinya. Gitu. Jadi kakak berada di kementerian tersebut selama 1 tahun dan kakak juga menerima kasus-kasus seperti ini sebelum korban kita di FISIP berani speak up gitu. Jadi memang sebuah aplaus sih untuk korban di FISIP itu. Beliau berani gitu mengungkapkan yang dialami dan yang harus dia lawan adalah seorang dekan gitu kan, petinggi paling tinggi gitu di sebuah fakultas. Kalau dari kakak pribadi, tentu kakak itu prihatin ya. Kampus kita yang jantung hatinya masyarakat Riau, ada kasus yang sangat mengecewakan gitu, dilakukan oleh orang petinggi gitu. Dan Riau viral gitu kan. Mungkin ini adalah salah satu hikmah ya. Semoga dengan awal ini para pelaku yang sebelumnya tidak diketahui itu belum ketahuan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. Dan saat ini terutama untuk anak usia dini itu memang banyak banget pelecehan seksual yang mereka dialami oleh anak usia dini gitu ya. Karena kita di PAUD jadi memang mungkin kita saat ini konsen bahas di pelecehan di PAUD. Kalau untuk pelecehan secara umum global itu banyak banget gitu ya. Nggak bisa beberapa jam kita ngebahasnya gitu. Bahkan berhari-hari berbulan-bulan gitu untuk kita ngebahas pelecehan seksual ini gitu. Mungkin hari ini kesempatan kali ini kita akan bahas ke spesifiknya kepada anak usia dini. Gimana sih Kak pandangan kakak tadi kan terhadap pelecehan seksual yang terjadi pada anak gitu. Yang dimana kita ketahui pelecehan seksual yang terjadi pada anak adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun remaja kepada anak untuk menyalurkan nafsu atau bisa kita sebut sebagai rangsangan seksual gitu kepada anak, bisa dalam bentuk verbal, bisa bentuk non-verbal, bahkan bentuk fisik ya. Nah, verbal itu bisa dalam anak itu diajak menonton atau anaknya disuruh memegang baik punya dia sendiri atau punya sang pelaku. Ataupun sang anak disuruh berpose pose yang tidak senonoh gitu ya. Jadi banyak banget jenis-jenis dari pelecehan seksual tadi. Tapi semua yang kakak sampaikan tadi itu adalah bentuk dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang bisa dialami oleh anak. Seperti itu. Nah, banyak sekali bentuk-bentuknya, Kak. Kalau misalnya dari segi pelaku nih, Kak, kan seperti yang kita tahu, kita dengar itu bahwa pelaku pelecehan seksual pada anak usia dini itu dominannya kebanyakannya dilakukan oleh seorang laki-laki nih, Kak. Apakah
seorang perempuan dapat juga melakukan pelecehan seksual itu terhadap anak? Kalau bisa dilakukan oleh perempuan juga bisa gitu. Jadi pelecehan seksual itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tapi juga ada laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada laki-laki, dan laki-laki kepada perempuan. Nah, jadi untuk perempuan melakukan sesama perempuan itu ada bentuk ada kejadian kasus seperti itu, tapi hanya beberapa persen gitu. Yang paling banyak itu ya laki-laki yang melakukan kepada perempuan gitu. Karena menimbulkan trauma yang sangat besar gitu ya kalau diakibatkan oleh laki-laki, baik itu fisiknya juga tersakiti seperti itu. Kalau dilakukan oleh perempuan itu mungkin lebih kepada dia memiliki kelainan gitu deh ya. Kelainan-kelainan di hormon yang dia miliki ataupun ketika dia kecil dia pernah menjadi korban sehingga kemungkinan ketika dewasa menjadi pelaku itu ada gitu. Jadi memang anak-anak yang sudah menjadi korban itu memang harus dibimbing jangan sampai dia yang menjadi pelaku kembali ketika dia dewasa. Gitu. Jadi bagaimana upaya menurut kakak nih kak, bagaimana upaya mencegah pelecehan seksual yang sering terjadi pada anak-anak usia dini kak? Upaya yang bisa kita lakukan nih sebagai kakak kan guru gitu ya, adik-adik nanti, teman-teman nanti bakalan jadi guru, bakalan jadi orang tua, jadi kakak gitu ya. Kalau misalnya adik-adik kita, keluarga kita mengalami pelecehan seksual. Yang pertama, dasar banget nih dari orang tua yang harus dilakuin itu, pastinya orang tua itu dalam pola pengasuhan, itu coba diterapkan yang namanya demokrasi dan otoriter. Nanti teman-teman pasti bakalan juga belajar tuh pola asuh demokratis, pola asuh otoriter gitu ya. Banyak banget pola asuh yang diterapkan kepada anak gitu. Jadi sangat penting demokratis kepada anak. Kenapa Kak gitu? Kenapa? Karena ketika demokratis itu bukan hanya orang tua yang menyampaikan apa yang dirasakan, tapi anak juga menyampaikan apa yang ia rasakan. Anak akan terbuka gitu. Jadi ketika anak terbiasa terbuka dengan perasaan yang dia miliki, maka kita secara tidak langsung bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kok bisa Kak gitu? Nah jadi ketika anak nih misalnya mau dilakukan pelecehan seksual sama misalnya tetangganya gitu ya, dia dikasih tonton video gitu kan, dan dia itu bilang gitu sama orang tuanya besok, mah abang itu kemarin nunjukin video ini loh mah, kayak gitu. Kadang ada anak yang karena dia takut sama orang tuanya nih, nanti kalau bilang sama mama, mana videonya jelek lagi, nanti malah kena marah gitu kan. Tapi kalau anak itu terbiasa demokratis di rumahnya terbuka, maka dia nggak akan takut untuk ngomongin hal-hal seperti itu. Tuh, itu pertama. Yang kedua, solusi yang bisa kita gunakan adalah bukan terapkan sih, ajarkan anak pendidikan seks, sex education. Sex education itu bisa tentunya, mama sebentar ya. Mohon maaf adik-adik tadi ada telepon ya. Oke. Nah tadi kita sampai di bahwa yang kedua tadi ajarkan anak untuk sex education. Nah, di mana sex education kita menyampaikan kepada anak yang mana sih bagian tubuh yang boleh dia pegang dan mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Misalnya di daerah depan, ini hanya boleh dipegang oleh kamu, nggak boleh ada orang lain yang pegang. Kalau ada orang yang lain yang pegang, kamu marah. Kalau misalnya kamu ditekan, kamu harus teriak, minta tolong gitu. Jadi memang kita sampaikan kepada anak dari kecil gitu. Dari dia umur 3 tahun, ini alat kelamin kamu ya, tidak boleh dipegang sama orang lain kecuali sama kamu sendiri gitu. Jadi ketika kita menyampaikan hal seperti itu, anak akan paham gitu. Ini nggak boleh dipegang orang lain, aku harus jaga gitu kan. Nah, jadi bisa menjadi
upaya pencegahan kalau anak kita mau atau adik kita, teman kita, tetangga kita nih mau dilakukan pelecehan seksual gitu. Jadi kalau dia sendiri bisa melindungi dirinya, itu akan lebih mudah. Takutnya kebanyakan anak usia dini itu mereka tidak paham mana yang boleh dipegang, mana yang boleh tak dipegang. Misalnya nih, ada adik-adik kan, bukan pelaku yang memegang yang tidak boleh tadi, tapi sang anak yang disuruh megang barang pelaku gitu. Dek, coba pegang ini abang, misalnya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu pelecehan seksual. Makanya diajarkan kepada anak, kamu juga tidak boleh memegang punya orang lain gitu. Jadi adik-adik semua boleh tuh diterapin ya sama keluarganya, ajarin dari kecil sex education. Karena sex education ini penting tuh untuk anak-anak usia dini untuk mencegah yang nama pelecehan seksual. Kenapa? Karena kita tahu ya, anak usia dini itu melawannya susah. Dia nggak bisa kayak kita yang bisa teriak, bisa melawan, bisa mukul gitu. Mereka mayoritasnya cuma bisa nangis gitu kan. Tapi kalau setidaknya dia paham untuk jangan sentuh, dia akan lari gitu kan, lari, teriak. Nah, setidaknya itu bisa membuat lingkungan sosialnya jadi, kenapa nih anak gitu. Ada yang ngapain dia gitu kan. Nah, itu sih beberapa tips dari kakak ya untuk mencegah atau upaya agar pelecehan seksual ini bisa kita hindari agar tidak terjadi kepada adik, keluarga, ataupun orang terdekat kita. Baik Kak, jadi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bisa dilakukan kepada anak-anak usia dini itu seperti apa aja sih Kak? Untuk bentuk pelecehan seksual itu yang kerap terjadi ya, itu ada secara umumnya ada 4. Yang pertama itu ada sodomi. Nah, sodomi itu mungkin Dadik itu tahu banget gimana memasukkan alat kelamin lewat lubang anus gitu. Yang kedua itu ada pemerkosaan. Nah, pemerkosaan ini paksaan hingga korban itu nggak bisa berkutik lagi gitu. Yang ketiga itu ada yang namanya pencabulan. Nah, pencabulan ini seperti apa sih Kak? Pencabulan ini menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh baik oleh korban maupun oleh pelaku gitu. Kayak misalnya yang kakak bilang tadi tuh, coba pegangnya di sini kayak gitu. Nah, itu pencabulan. Karena kebanyakan tuh bahkan orang-orang petinggi, orang-orang soleh, orang-orang ulama gitu kan, bisa melakukan pencabulan. Sering nih teman-teman pasti dengar kasus pencabulan anak berapa gitu. Pencabulan itu mungkin banyak orang bingung pencabulan itu pemerkosaan atau bukan gitu. Jadi pencabulan itu memegang juga sudah termasuk kepada pencabulan. Selanjutnya itu incest. Nah, incest ini yang banyak banget terjadi nih. Banyak kasus yang katanya anak diperkosa oleh keluarga terdekatnya. Kemudian yang paling sedikit itu orang asing. Jadi kayak misalnya orang lewat nih melakukan kekerasan seksual itu cuman 10%. Jadi 60% itu dilakukan oleh keluarga. Nah, terutama anak-anak. Kenapa? Karena kan kalau anak-anak itu habis mandi gitu kan, orang keluarganya nih paman kakek ngelihat dia nih gak pakai baju. Nah, terpancinglah hasrat birahinya tadi gitu, hasratnya tadi. Tapi dia tidak bisa menyalurkan. Makanya anak tadi bisa menjadi medianya untuk melakukan pelecehan seksual gitu. Itu adalah beberapa bentuknya ya. Nah, bentuk tadi kan ada verbal, non verbal dan fisik. Nah, pelecehan itu kalau verbal itu bisa dalam bentuk omongan, misalnya menggunakan kata-kata menggoda sehingga menghancurkan ibaratnya tuh harga diri kita, kemudian siulan-siulan gitu. Verbal tadi ya bisa memperlihatkan film porno ataupun memperlihatkan bagian tubuh dia kepada korban atau memperlihatkan korban kepada dia gitu. Yang terakhir fisik, fisik pasti ya menyakiti ya, kayak pemerkosaan itu memang di visum pasti nampak gitu kan. Sedangkan yang verbal dengan non verbal ini kan kalau di visum pun nggak bisa, cuman bisa kalau direkam, kalau omongan mungkin lah ya gitu kan. Nah gitu. Jadi mungkin yang paling sering diangkat kasusnya itu kalau sudah ke fisik sih. Kalau masih psikis sama masih verbal dengan non verbal itu kadang masih di ranah ini aja sih di ranah hukum masyarakat belum sampai hukum hukum negara gitu kecuali mungkin dilakukan sama petinggi ya yang bisa saja dia mengulang kembali kejahatannya yang seperti terjadi pada kampus kita seperti itu bentuk-bentuknya. Ternyata banyak sekali ya Kak bentuknya, tidak hanya dari fisik namun juga verbal ya Kak. Nah,
Kalau misalnya pelaku itu Kak, kan tadi Kakak sebutkan bahwa yang banyak terjadi itu adalah dari keluarga terdekat ya Kak. Nah, kalau untuk motifnya sendiri itu apa sih Kak? Para pelaku itu, apalagi dari keluarga terdekat ya kan Kak. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan pelaku itu terdorong untuk melakukan pelecehan seksual tersebut Kak? Oke, pertanyaan yang luar biasa banget ya, saling keterkaitannya. Motif mereka melakukan kekerasan seksual, kalau terutama dari keluarga tadi, incest tadi, yang pertama itu hasrat yang tidak tersalurkan. Gitu. Maksudnya gimana Kak? Misalnya nih, kakek-kakek, istrinya udah nggak ada, ataupun istrinya udah menopause. Dia kan nggak bisa lagi nih menyalurkan. Kalau laki-laki itu, mereka nggak akan berhenti sebelum mereka tuh meninggal gitu. Hasrat yang mereka miliki. Tapi kita sebagai perempuan, itu ketika umur 50 ke atas, kita udah menopause, itu udah nggak lagi. Makanya kebanyakan yang setia itu pasti perempuan gitu ya. Laki-laki baru meninggal istrinya, belum kering kuburannya, dia udah nikah lagi gitu. Itu laki-laki, mereka sulit untuk yang namanya menahan nafsu yang ada pada dirinya. Maka kalau dalam Islam, itu cuma dua solusinya. Kalau puasa ataupun menikah. Nah, karena memang tidak ada cara lain untuk menyalurkannya gitu. Jadi kebanyakan hasrat yang tidak tersampaikan, tidak tersalurkan, itu bisa menjadi faktor mereka melakukan itu kepada anak-anak. Anak-anak gitu. Kenapa nggak nyewa aja Kak ke perempuan-perempuan yang bayaran? Iya kalau dia mampu gitu. Kalau misalnya yang faktor ekonominya rendah, yang cuman nggak ada kerja kayak kakek-kakek tadi. Tapi dia mau gitu ngelakuin itu sama siapa. Kalau sama anaknya sendiri, kan kalau udah gede nih kayak kita bisa melawan. Anak kecil emang dia bisa ngelawan? Kan enggak. Itu faktor utama ya. Itu memang dari dalam dirinya pribadi. Terus bisa juga karena dia itu suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, suka mengkonsumsi film-film ya porno tadi juga. Pokoknya selain hasrat yang tadi karena nonton nih, kayak ada laki-laki dia nonton, tapi dia bingung mau nyalurinnya kemana, tapi dia mau cobain gitu. Itulah apa yang dia ketemu, itu dia buat. Padahal sama adiknya sendiri, sama sepupunya sendiri. Ya. Itu bisa motif mereka. Terus ada juga yang laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi dia merasa perempuan itu gampang, kasih uang bisa gitu. Jadi mereka pengen kayak naklukinnya dengan cara-cara kayak gitu ya. Terus selain itu dia punya kelainan. Ada juga laki-laki yang punya kelainan gitu. Kelainan yang memang dia tuh banyak sih kasusnya mungkin di luar-luar sana ya. Kelainan seks seperti ini gitu. Itu beberapa motif ini ya kelas motif yang sering dilakukan sama pelaku gitu. Itu sih Dek, yang banyak banget sih di Indonesia. Alasan-alasan klasik. Iya. Apakah trauma bisa menjadi faktor nih Kak untuk para pelaku melakukan pelecehan tersebut Kak? Karena mungkin ada beberapa orang di masa kecilnya itu mengalami perbuatan tersebut. Jadi dia melakukan tersebut gitu lagi di kehidupannya dewasa pada anak kecil. Bisa seperti itu tidak Kak? Oh, bisa. Jadi motif salah satunya itu bisa alasannya karena dia dulu menjadi korban, sekarang dia mau balas dendam sehingga dia menjadi pelaku. Ada yang seperti itu gitu. Nah, karena itu ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual, tanggung jawab orang tua, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat itu besar banget. Bukan menghakimi, tapi mereka yang harus melindungi, mengarahkan sang anak, jangan sampai gedenya dia yang jadi pelaku gitu. Cukuplah dia menjadi korban, jangan sampai harusnya dia yang mencegah lagi ada korban lagi gitu. Jangan sampai dia yang mau balas dendam nih. Aku kemarin jadi korban, aku harus apa ya? Orang harus ngerasain apa yang pernah aku rasain gitu. Itu yang harus di ini ya, benar-benar diantisipasi. Yang mengantisipasinya selain lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan juga pasti ya, Dek. Untuk membantu sang anak gitu. Untuk mengubah pola pikirnya, mengubah mindset-nya, jangan sampai dia menjadi pelaku gitu. Kadang kebanyakan kan lingkungan masyarakat ini mereka yang ngejudge tuh anak gitu kan. Sehingga mereka terkucilkan dan timbullah benih-benih ingin membalas dendam gitu.
Baiklah, kita mendapat banyak pelajaran dari bintang tamu kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya tuh kayak kita harus mengajarkan anak tentang ada bagian tubuh yang boleh dipegang atau diperlihatkan, dan ada bagian-bagian tubuh yang hanya boleh dipegang oleh diri dia sendiri gitu, agar kasus pelecehan seksual pada anak usia dini ini bisa terhindari. Nah, jadi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada anak usia dini itu ada yang berbentuk verbal dan fisik. Nah, ada sodomi, pelecehan, pencabulan, incest. Nah, incest ini yang paling banyak terjadi pada anak usia dini, yaitu yang pelakunya adalah orang terdekat sendiri, bahkan keluarganya. Ada sekitar 60% terjadi kasus pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, seperti itu. Nah, faktor utama atau motif pelaku untuk melakukan kasus pelecehan tersebut ialah yang pertama, hasrat yang tidak tersalurkan. Pelaku tersebut melakukan tersebut karena hasrat yang tidak tersalurkan. Yang kedua, pelaku mengkonsumsi obat-obat terlarang atau dia sering menonton film yang tidak sebaiknya untuk ditonton. Nah, yang tiga, seorang pelaku itu merasa kedudukannya itu lebih tinggi dari korban. Nah, yang keempat juga pelaku tersebut mempunyai kelainan. Nah, yang terakhir mungkin bisa disebabkan karena trauma yang dialami pelaku sehingga dia mempunyai niat ingin membalaskan dendam, seperti itu. Nah, untuk kita sebagai calon seorang guru nantinya, jika dihadapkan dengan situasi ataupun kasus yang terjadi pada peserta kita didik nanti, itu kita dapat melakukan yang pertama, kita perhatikan dulu korban atau anak peserta didik kita. Apa yang terjadi, mungkin apa yang dilakukan oleh pelaku, seperti itu kita tanyakan. Dan yang kedua, mengajak anak untuk berpikir rasional, bahwa hidup dia tidak hanya sampai di sini saja, dia masih bisa melanjutkan untuk menggapai cita-citanya ke depan, seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu pelakunya sendiri. Itu dengan pelaku itu melakukan seperti apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kalau seandainya sudah tidak bisa ditolerir lagi apa yang dilakukannya tersebut, dapat memberhentikan ataupun melaporkan pelaku tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti itu. Nah, baiklah para pesiners, demikianlah pembicaraan kita kali ini mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini. Nah, untuk info lebih lanjut atau ingin mempelajari atau update tentang apa yang kita bicarakan hari ini, para pesiners bisa mengunjungi Instagram kami di @magangdivisisospol dan channel YouTube kami di Magang Divisi Sospol juga. Nah, di situ kami akan mengupload apa yang kita bicarakan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Ayu sebagai tamu spesial narasumber kami pada hari ini. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Ya, saya mohon maaf ya tadi tiba-tiba jaringannya hilang. Iya Kak. Makasih ya Kak atas sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Iya, Kakak juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jaringannya tiba-tiba hilang. Kakak juga minta maaf nih, pengetahuan yang Kakak miliki tidak begitu luas gitu. Ilmu Kakak masih cetek banget gitu. Jadi mungkin masih hanya segitu yang bisa Kakak sharing kepada adik-adik semua, teman-teman semua. Kalau teman-teman, Kakak yakin teman-teman semua jauh lebih banyak ilmunya daripada Kakak. Kakak mungkin masih dasar banget gitu. Adik-adik semua pasti jauh lebih dalam gitu. Jadi kalau memang ada ruang diskusi lagi, boleh nih sharing ilmu ke Kakak juga. Kakak juga mau belajar gitu ya. Karena yang tua itu belum tentu lebih banyak ilmunya. Terkadang yang lebih muda itu jauh lebih banyak ilmunya.
Baik Kak, terima kasih Kak sekali lagi. Baik teman-teman, itu saja dari kami. Mungkin waktunya untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Iya, Kakak juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jaringannya tiba-tiba hilang. Kakak juga minta maaf nih, pengetahuan yang Kakak miliki tidak begitu luas gitu. Ilmu Kakak masih cetek banget gitu. Jadi mungkin masih hanya segitu yang bisa Kakak sharing kepada adik-adik semua, teman-teman semua. Kalau teman-teman Kakak yakin teman-teman semua jauh lebih banyak ilmunya daripada Kakak. Kakak mungkin masih dasar banget gitu. Adik-adik semua pasti jauh lebih dalam gitu. Jadi kalau memang ada ruang diskusi lagi, boleh nih sharing ilmu ke Kakak juga. Kakak juga mau belajar gitu ya. Karena yang tua itu belum tentu lebih banyak ilmunya. Terkadang yang lebih muda itu jauh lebih banyak ilmunya. Baik Kak, terima kasih Kak sekali lagi. Baik teman-teman, itu saja dari kami. Sebelum itu kita foto bersama ya Kak. Ini ada kenang-kenangan dari kami Kak sebagai Kakak sudah menjadi narasumber kami pada hari ini. Bagi teman-teman bagi yang bisa on cam silakan on cam karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, demikian pembicaraan kita pada hari ini. Saya selaku host dan rekan saya Reza sebagai co-host mengucapkan terima kasih kepada para peseners sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hidup mahasiswa. Terima kasih Kak Ayu. Ya.